Halo semuanya, selamat datang di channel Auto Driver. Mobil di samping saya ini adalah Hyundai New Palisade, mobil yang cukup keren karena bisa dibilang saat ini orang kaya di Indonesia sedang melirik mobil ini. Buat Anda yang suka menyetir sendiri, tentu pilihannya tidak Alphard lagi karena New Palisade ini tentu menghadirkan kapasitas yang besar namun lebih nyaman dikemudikan sendiri. Lantas dengan model terbaru ini, Hyundai menaikkan harganya menjadi lebih mahal 70 juta rupiah. Jadi buat Anda yang tertarik dengan mobil ini, saksikan dulu perubahannya apa saja dan saksikan video ini sampai selesai. Nah, sebagai permulaan kita akan melihat tampilan yang benar-benar berbeda dari bentuk grillnya. Sekarang lebih mengotak dan ini merupakan bahasa desain terbaru dari Hyundai. Anda sudah melihat di Hyundai Creta. Tampilannya mirip-mirip, kemudian DRL-nya juga lampunya didesain lebih menarik lagi. Sementara di bagian depan itu saja ubahannya, kita akan beranjak ke bagian sampingnya. Oke, sekarang kita melihat di bagian samping yang menarik adalah desain velg yang baru. Anda mungkin melihat ini adalah tipe-tipe velg modern dan bisa dibilang lebih menghadirkan kesan mewah di mobil ini. Ringnya masih sama, ring 20 dengan balutan ban 245/50 sehingga ketika ini disatukan Anda akan mendapatkan pengendalian yang begitu sempurna. Lantas di bagian belakang kita akan melihat ada sedikit ubahan. Ayo kita saksikan sama-sama. Yes, sekarang di bagian belakang hanya satu ubahan, kita melihat underguard yang tampilannya diperbarui dan tampak lebih maco. Semuanya belakangnya ini memang sudah maco pada dasarnya dan kita juga mudah sekali mengoperasikan untuk membuka bagasi karena sudah elektrik. Oke, jadi itu aja di bagian belakang. Langsung saja kita ke bagian interior. Nah, yang paling menarik dari mobil ini ketika Anda duduk di baris kedua adalah begitu nyaman sekali. Selain joknya ini empuk, kemudian ada juga armrestnya. Ini juga sudah dilengkapi dengan ventilasi di bagian sini, tentu akan menghadirkan embusan AC yang cukup nyaman. Kemudian ada juga speakernya di sini, ada cup holder di sini. Kemudian pengaturan kursinya juga bisa maju mundur dan juga bisa naik turun. Bahkan ini juga bisa diatur cukup panjang sampai ke belakang dan sampai ke depan. Jadi buat Anda yang butuh legroom yang panjang, kayaknya mobil ini nggak akan ada masalah. Apalagi ketika Anda misalnya baru masuk mobil dan ingin udaranya lebih sejuk lagi, kayaknya bisa langsung diatur temperaturnya lewat bagian tengah sini. Jadi Anda juga misalnya punya handphone dan butuh mengecharge baterai Anda, di sini juga ada power outlet. Jadi Anda tidak akan kerepotan ketika ingin traveling dan menggunakan mobil ini dengan jarak yang cukup panjang. Ada lagi juga di sini ada port USB. Jadi kayaknya nggak akan ada masalah buat Anda yang ingin bawa gadget dan berekreasi menggunakan mobil ini karena benar-benar lengkap, tidak masalah duduk di depan maupun di belakang, semuanya benar-benar terasa lengkap dan nyaman. Tidak hanya mengatur temperatur, tapi ini juga bisa mengatur kursi dengan penghangat, bisa diatur di sini. Ini bagian kanan, sementara ini di kursi bagian kiri. Jadi cukup lengkap pengaturan di bagian tengah sini. Lalu buat Anda yang misalnya membawa 7 penumpang, di belakang ini juga bisa dibilang cukup memadai karena kakinya tidak terlalu sempit. Dan membalikan kursi bagian tengah ini juga cukup mudah, one touch tumble. Dan yang paling menarik adalah semuanya sudah dilengkapi dengan headrestnya masing-masing. Jadi sesuaikan dengan kebutuhan Anda untuk mendapatkan kenyamanan ketika duduk di baris ketiga. Anda bisa menyesuaikan sendiri. Lantas legroomnya dan juga headroomnya bisa dibilang cukup memadai. Dan ketiganya juga sudah dilengkapi dengan seat belt 3 titik. Jadi akan terasa lebih nyaman dan juga aman. Ya, seperti generasi sebelumnya memang bisa dibilang ini adalah tampilan dashboard yang
salah satu yang modern di Indonesia. Tapi Hyundai menambahkan beberapa ornamen sehingga membuatnya lebih modern lagi, seperti sekarang trimnya diperbarui, sekarang warnanya lebih cerah dan juga ada garis-garisnya. Lantas juga ini ventilasi AC sekarang jadi terlihat lebih panjang, jadi seperti model Mazda ya. Tapi ini juga mencirikan kesan mobil-mobil yang mahal, yang modern. Kemudian ini sisanya sama, ada juga drive mode-nya di bagian tengah sini. Kemudian Anda juga bisa mengganti mode berkendara di sini, ada juga pemanas kursi. Kemudian juga ada pengaturan AC, audio, dan semuanya ini lengkap. Apalagi buat Anda yang misalnya suka dengan tombol-tombol pencetan ini tidak sepenuhnya digital, mobil ini lengkap sekali tombolnya. Dan buat Anda yang suka kompartemen mobil yang banyak, mungkin Hyundai Palisade ini salah satu yang bisa Anda pertimbangkan, karena dilihat saja di bagian tengah konsolnya begitu berlimpah, dan ini ada tempat bisa menaruh minuman yang cukup besar, cup holdernya cukup oke. Di sini juga Anda bisa menaruh handphone Anda dan bisa mengecharge-nya. Kemudian juga di sini ada lagi power outlet 2 buah buat nge-charge gadget lagi. Ada juga buat meletakkan koin-koin Anda juga di sini. Benar-benar lengkap sekali. Dan yang terakhir yang menarik adalah ada desain dari lingkar kemudi yang baru. Namun ini mengingatkan saya terhadap Hyundai Creta karena di bagian bawahnya ini sudah terlihat flat seperti ini dan melengkung pada area atasnya. Ini keren sih tampilannya. Di sini juga Anda bisa mengatur banyak sekali seperti audio, kemudian cruise control, ada juga lane departure warning bisa diatur dari sini, dan ini juga sudah dilengkapi dengan pedal shift. Lantas buat Anda yang ingin melihat tampilan terbaru dari trimnya, di bagian door trim ini sudah terlihat jelas, warnanya tampak lebih mewah. Pengaturan power window juga lengkap di sini, dan buat Anda yang ingin membuka bagasi juga tinggal menekannya saja, menahannya, maka akan bagasi terbuka dengan sendirinya. Oke, kita tidak bisa mengoperasikan audio di sini, namun mobil ini sudah dilengkapi dengan fitur Hyundai Smart Sense yang baru, jadi sudah dilengkapi dengan fitur keamanan yang lebih lengkap. Secara tampilan di bagian depan Anda juga akan melihat ada sunroof seperti generasi sebelumnya, generasi sebelum facelift, dan ini pengaturannya juga lengkap. Dan buat Anda yang ada masalah di jalan, tombol SOS-nya bisa ditekan di sini. Oke, itu saja bagian depan. Kita cukup senang dengan kehadiran mobil ini di bagian dalam. Kita langsung ke depan lagi. Nah, ada yang terlupa. Walaupun head unitnya bisa dibilang sama dengan model sebelumnya, tapi instrumen klasternya ini sepenuhnya baru. Namun sayangnya tidak ada kunci di sini, jadi tidak bisa langsung menampilkan kehadiran instrumen yang benar-benar segar ketimbang model sebelumnya ini. Oke, jadi sebelumnya saya mau mengingatkan bahwa mesin mobil ini tidak mengalami ubahan. Masih menggunakan mesin CRDI 2200 cc dengan tenaga mencapai 200 PS dan torsinya mencapai 440 Nm. Nah, mobil ini sangat menarik karena walaupun harganya lebih mahal 70 juta, namun ada yang ditingkatkan seperti fiturnya kini lebih lengkap. Oke, jika Anda tertarik dengan mobil ini, harga jualnya kini mencapai 842 juta untuk tipe terendah, dan yang termahal adalah 1M 110 juta rupiah. Jika Anda suka video ini, jangan lupa klik like, subscribe, serta tuliskan komen di kolom komentar. Main-main juga ke website kami di www.autodriver.com. Sementara buat Anda yang belum, jangan lupa download aplikasi kami di Google Play Store. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Bye!